Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dan tidak pernah menyerah untuk selalu belajar dan berdoa semoga kalian selalu mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ya. Nah, kali ini Ibu minta kalian untuk menyimak dari pelajaran ketiga SKI Fatu Makkah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sebab-sebab dan terjadinya Fatu Makkah. Yuk anak-anak, kita buka buku kalian di halaman 31. Ibu akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah atau berarti terbukanya kota Mekah atau pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Salah satu penyebab terjadinya pembebasan kota Makkah adalah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah. Asal mula kisah kaum Quraisy yang melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah sebelum 10 tahun, antara lain, pertama, sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Huza'ah sudah saling bermusuhan. Nah, ketika Bani Huza'ah ini bergabung dengan kaum muslimin, kaum Bani Bakar sangat marah. Nah, Bani Bakar kemudian meminta bantuan kaum Quraisy untuk menyerang Bani Huza'ah di Al-Fatir yang dipimpin oleh Naufal. Nah, permintaan bantuan yang diminta oleh Bani Bakar ini ternyata disetujui oleh tokoh-tokoh dari kaum Quraisy sehingga kemudian mereka menyerang. Nah, yang keempat ini penyerangan kepada Bani Huza'ah terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang. Jadi ketika mereka sudah tidur, mereka menyerang Bani Huza'ah ya. Nah, Amr bin Salim bin Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW pun kemudian menyiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat dan menyatakan bahwa baru 2 tahun kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid sebagai panglima perang di Mekah. Allah memberikan kemenangan kepada pasukan muslimin dan Rasulullah memerintahkan pasukan Quraisy untuk menyerah. Rasulullah pun memaafkan kaum Quraisy dan kemudian kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Jadi saat Rasulullah meminta mereka menyerah, di saat itulah mereka bersama-sama masuk agama Islam. Seperti yang diturunkan firman Allah dalam surat An-Nasr surat ke-110 dari ayat 1 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Yang bisa kalian lihat ya anak-anak di halaman 32. Mari kita selanjutnya akan membahas tentang peristiwa Fathu Makkah yang ada di halaman 32 sampai halaman 34. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya anak-anak. Rencana Rasulullah SAW untuk membebaskan kota Makkah terdengar oleh para pembesar Quraisy yang merasa khawatir dan ketakutan karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan diutus untuk berunding dengan Rasulullah untuk memperpanjang
perjanjian Hudaybiyah, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali. Nah, akhirnya Abu Sufyan ini kemudian meminta bantuan Abu Bakar dan Umar bin Khattab agar membicarakan kepada Rasulullah, namun ditolak dengan tegas oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan akhirnya Abu Sufyan pun kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Tangan hampa ini adalah tidak membawa berita apa-apa. Jadi tangan kosong ya anak-anak. Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah 630 Masehi, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah. Ketika Rasulullah SAW dan pasukan muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Maruz Zahron dan berkemah, pada kaum Quraisy mengadakan perundingan di mana Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Dalam penyelidikan, Abu Sufyan pun bertemu Abbas bin Abdul Muthalib yang menasehati agar beliau menemui Rasulullah, dan saat bertemu Rasulullah pun Abu Sufyan ternyata akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, beliau dengan keras memperingati umatnya untuk segera berlindung ke rumahnya atau ke Masjidil Haram atau tetap berada di dalam rumah masing-masing agar selamat dari pertempuran yang akan terjadi. Sebagian besar dari mereka menuruti perintah Abu Sufyan, tetapi ada juga nih sebagian lagi yang berusaha menghadapi pasukan Islam dengan berhimpun atau dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Sahwan bin Umayyah, Suhail bin Amr Qodamah, dan Hamar bin Qais yang mempersiapkan senjatanya untuk bertempur. Namun pertempuran ini pun gagal dikarenakan kaum Quraisy dihadapkan dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sehingga mereka pun melarikan diri. Sebelum bergerak memasuki kota Makkah, Rasulullah sempat berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terdesak, dan mengharamkan kota Mekah untuk melakukan perperangan kecuali untuk mempertahankan diri. Pesan Rasulullah SAW ketika Fathah Mekah yaitu: pertama, tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila tidak melawan. Yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang seperti pisau tajam ya, itu tidak boleh ya, jadi harus dirampas ya oleh kita. Yang ketiga, bersihkan Ka'bah dari berhala. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Yang dilakukan Rasulullah saat di kota Mekah yaitu: pertama, Rasulullah menuju Ka'bah. Yang kedua, mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Yang ketiga, melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 buah. Yang kelima, Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak henti-hentinya mengumandangkan takbir sebagai rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka dalam membebaskan kota Mekah. Yang terakhir, setelah sholat, Rasulullah pun menemui kaum Quraisy yang telah memenuhi Masjidil Haram. Nah, hikmah dari Fathu Mekah ini adalah orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhi, menghina, mencaci, bahkan mengancam dan merencanakan akan membunuh Rasulullah, kini tunduk kepada Nabi Muhammad ya, atau Rasulullah di hadapannya langsung. Nah, sifat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kekasih Allah SWT adalah memiliki akhlak mulia, memaafkan segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan kaum kafir dengan tulus ikhlas. Nah, Rasulullah berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya.
pada hari ini aku memaafkan kalian, maka pergilah kalian. Setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasulullah memberikan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Tolha karena Rasulullah tidak ingin kekuasaan atas Mekah, ya. Nah, tujuan Nabi Muhammad SAW membersihkan Mekah dari berhala yaitu agar penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, latihan soal BDR. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Fatu Mekah? Yang kedua, siapa sih yang melanggar perjanjian Hudaybiyah? Yang ketiga, tanggal berapa Rasulullah dan umat muslimin berangkat ke kota Mekah? Yang keempat, tuliskan pesan-pesan dari Rasulullah ketika Fathu Mekah. Yang kelima, mengapa Nabi Muhammad SAW ingin membersihkan kota Mekah dari berhala-berhala? Demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan tetap semangat terus kalian untuk belajar dan memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.